Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arisa Mutia Utami, Siti Parida, Dea Nurul Nisa, Amelia Rahmawati, Anggi, ingin mempresentasikan tentang strategi pengembangan kualitas pelayanan melalui metode Importance Performance Analysis atau studi empiris pada pelanggan PT Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Yogyakarta. 1. Pendahuluan. Dalam tahun 2011, total penjualan produk farmasi di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, yaitu mencapai 37%, atau jika digabung dengan Thailand dan Filipina, menguasai 80% dari pasar industri farmasi. Bisnis farmasi di Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 14% sampai 16% per tahun dan berhasil membukukan omset 37,5 triliun pada tahun 2010 dan 42 triliun pada tahun 2011. Tingginya pertumbuhan industri farmasi di dalam negeri tidak lepas dari meningkatnya kinerja grup perusahaan farmasi yang terus melakukan ekspansi dengan mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk meningkatkan kapasitas produksi dan juga banyak mengeluarkan produk-produk baru. Terdapat 199 produsen atau pabrik farmasi resmi di Indonesia pada tahun 2010, yang 35 diantaranya merupakan perusahaan-perusahaan PMA atau penanaman modal asing yang menguasai sekitar 29,5% pangsa produk farmasi di Indonesia, 4 perusahaan BUMN dengan pangsa pasar 7,0% dan sisanya PMDN atau penanaman modal dalam negeri menguasai 63,5%. Hal ini terjadi sebagai wujud keseriusan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan industri ini di tanah air sekaligus menjamin peran serta bangsa Indonesia sendiri untuk berkarya di dalamnya. Diperkirakan perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kelompok 10 besar atau top 10 menguasai tidak lebih dari 40% total penjualan di pasar. Berikutnya ada strategi bisnis. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang. Hal ini dapat ditujukan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama 30 tahun terakhir. Perusahaan perlu mencari kompetisi inti dalam bisnis yang dilakukan. Perencanaan strategis hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi, bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan inti atau core competencies. Perusahaan perlu mencari kompetisi inti dalam bisnis yang dilakukan. Perencanaan strategis memberikan kerangka kerja bagi kegiatan perusahaan yang dapat meningkatkan ketanggapan dan berfungsinya perusahaan. Perencanaan strategis membantu manajer mengembangkan konsep yang jelas mengenai perusahaan. Selain itu, perencanaan strategis memungkinkan perusahaan mempersiapkan diri menghadapi lingkungan kegiatan yang cepat berubah. Keunggulan penting lainnya dari perencanaan strategis adalah membantu para manajer melihat adanya peluang yang mengandung resiko dan peluang yang aman, dan memilih antara salah satu peluang-peluang yang ada. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan suatu konsep sentral dalam teori dan praktek pemasaran. Terdapat berbagai definisi mengenai kepuasan pelanggan seperti yang disampaikan beberapa ahli berikut ini. Yang pertama, Westbrook dan Reilly 1983 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah respon emosional terhadap pengalaman-pengalaman berkaitan dengan produk dan jasa tertentu yang dibeli, seperti perilaku berbelanja dan perilaku pembeli. Yang kedua ada dari Day 1984 mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai penilaian evaluatif purna beli menyangkut pilihan pembelian. Lalu yang ketiga, Cadot et al. 1987 mengkonseptualisasikan kepuasan pelanggan sebagai perasaan yang timbul sebagai hasil evaluasi terhadap pengalaman pemakaian produk atau jasa. Kemudian yang keempat,
Sedan Wilton 1988 mendefinisikan kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan sebagai respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau disconfirmation yang dipersepsikan antara harapan awal sebelum pembelian atau norma kerja lainnya dan kinerja aktual produk yang dipersepsikan setelah pemakaian atau konsumsi produk bersangkutan. Kemudian yang kelima, Wilkie 1994 mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Lalu yang terakhir, Kotler 2000 menegaskan kepuasan pelanggan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Selanjutnya ada nilai yang dirasakan pelanggan atau Customer Perceived Value. Nilai bagi pelanggan bisa berarti harga yang murah, sesuatu yang diinginkan oleh konsumen pada produk, kualitas yang didapat dengan membayarkan sejumlah harga tertentu, atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang didapatkan untuk sesuatu yang diberikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persepsi nilai pelanggan merupakan keseluruhan penilaian pelanggan berdasarkan persepsi mereka terhadap manfaat yang diterima dari suatu produk atas apa yang telah mereka berikan atau korbankan untuk mendapatkan produk itu. Kemudian ada kualitas pelayanan, yaitu salah satu cara agar penjualan jasa suatu perusahaan lebih unggul dibandingkan para pesaingnya adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermutu, yang memenuhi tingkat kepentingan konsumen. Lalu di bawah ini ada gambar 1 ya, critical success factor kualitas pelayanan. Untuk tabel sebelah kiri ada harapan konsumen dan tabel sebelah kanan ada kinerja perusahaan, yang dimana value kualitas pelayanannya sama ya. Yang pertama ada kecepatan pelayanan, yang kedua kelengkapan produk, yang ketiga keramahan pelayanan, dan yang terakhir profesionalisme petugas. Langkah yang pertama yaitu analisis data. Tingkat kepuasan pelanggan dapat dilihat dari perbandingan nilai harapan pelanggan dan kinerja perusahaan yang dilihat dari hasil kuesioner. Langkah selanjutnya yaitu Important Performance Analysis (IPA). Setelah mengetahui tingkat kepuasan pelanggan pada masing-masing atribut, maka langkah selanjutnya adalah mengukur tingkat kepentingan dari atribut-atribut tersebut dengan rumus lebar interval sama dengan jarak pengukuran per jumlah interval sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah interval. Kesimpulan. Yang pertama, hasil analisis pada variabel kecepatan layanan menunjukkan dari 4 indikator terdapat satu indikator yang terletak pada kuadran pertahanan, yaitu layanan non-stop. 2 indikator berada di kuadran berlebih, yaitu garansi waktu pelayanan obat non-racik, dan 1 indikator pada kuadran prioritas rendah, yaitu ketersendatan pelayanan delivery. Yang kedua, hasil analisis pada variabel kelengkapan produk menunjukkan dari kelima indikator terdapat 1 indikator yang terletak pada kuadran prioritas rendah, yaitu kelengkapan obat import. Keempat indikator lainnya berada di kuadran pertahanan, yaitu kelengkapan produksi lokal, jaminan keaslian obat, kelengkapan obat bebas, dan kelengkapan obat generik dan paten. Yang ketiga yaitu hasil analisis pada variabel keramahan pelayanan menunjukkan dari ke-6 indikator yang digunakan untuk mengukur variabel keramahan pelayanan, terdapat 1 indikator yang berada pada kuadran konsentrasi, yaitu ketangkapan petugas. 3 indikator di kuadran pertahanan yaitu kemampuan menjual, kelembutan tutur sapa, dan ucapan terima kasih. 1 indikator berada di kuadran prioritas rendah yaitu ucapan salam, dan 1 indikator berada di kuadran berlebihan yaitu orientasi pelanggan. Hasil analisis yang terakhir yaitu pada variabel profesionalisme tenaga penjual menunjukkan dari ketiga item yang digunakan untuk mengukur variabel profesionalisme tenaga penjual,
terdapat 2 indikator yang berada pada kuadran pertahanan, yaitu pengalaman di bidang farmasi dan kemampuan manajemen apotek, serta 1 indikator berada pada kuadran prioritas rendah, yaitu product knowledge. Sumber yang kami gunakan yaitu dari jurnal Ponangsera yang berjudul Strategi Pengembangan Kualitas Pelayanan Melalui Metode Important Performance Analysis, Studi Empiris pada Pelanggan PT Kimia Farma Apotek, Unit Bisnis Yogyakarta. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.